Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Ya, jadi dalam hal ini kita akan bahas metode dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Jadi pertama-tama kita tuliskan kembali ya untuk bentuk umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 ini. Ya, jadi sebagai bentuk umumnya yaitu turunan kedua y ditambah dengan fungsi a dikali dengan turunan pertama y ditambah dengan fungsi b dikali dengan y ini sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Jadi perhatikan dari bentuk umum ini bahwa fungsi A sebagai koefisien daripada turunan pertama dari Y dan fungsi B sebagai koefisien dari Y sendiri itu merupakan fungsi dalam variabel X ya. Jadi dimana kedua fungsi itu yaitu A dengan B ya merupakan dua fungsi, jadi A dan B itu merupakan dua fungsi yang kontinu ya, kontinu pada interval I ya. Jadi ini sebagai bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Nah, selanjutnya untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini kita memiliki dua metode ya. Nah, untuk metode yang pertama itu dengan mengubah variabel terikatnya ya. Jadi dalam persamaan diferensial ini itu variabel terikatnya adalah variabel y. Jadi untuk metode yang pertama untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini yaitu dengan mengubah variabel terikat y ya. Jadi itu yang akan kita bahas mengenai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode mengubah variabel terikat y ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk bagian itu ya. Jadi mengubah variabel terikat ya. Jadi mengubah variabel terikat y. Nah, untuk memperoleh persamaan diferensial sebagai bentuk lain daripada persamaan diferensial ini ya dengan menggunakan variabel terikat lain selain daripada y, pertama-tama kita memisalkan bahwa y merupakan perkalian antara fungsi u dengan fungsi p ya. Jadi pertama kita misalkan terlebih dahulu bentuk seperti itu. Jadi kita memisalkan bahwa y dalam hal ini adalah perkalian antara fungsi u dengan fungsi p ya, di mana u dalam hal ini nilainya di titik x itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen i ya. Jadi pemisalan seperti ini bahwa y sama dengan u kali p itu nanti kita akan memperoleh persamaan diferensial sebagai bentuk lain dari persamaan diferensial ini dengan variabel terikat dengan variabel terikat itu kita sudah ubah dari variabel terikat y menjadi variabel terikat p ya. Jadi dari pemisalan ini bahwa y sama dengan u kali p itu sama saja kita memisalkan bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial ini itu adalah y sama dengan u dikali p ya. Jadi untuk mendapatkan persamaan diferensial atau bentuk lain daripada persamaan diferensial ini untuk y sama dengan u kali p ya, kita tentukan turunannya sampai turunan kedua, kemudian kita substitusi ke persamaan diferensial ini ya. Jadi untuk y sama dengan u kali p berarti sebagai turunan pertama dari y itu karena dia berbentuk perkalian seperti ini, berarti turunannya dia adalah turunan fungsi pertama u aksen dikali p ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua ya, karena dia berbentuk perkalian berarti turunannya dia sama dengan ini. Selanjutnya untuk turunan keduanya
dan turunan kedua dari Y terhadap X. Nah, bentuk ini lagi kita turunkan ya. Jadi kita turunkan bentuk ini masing-masing terhadap X. Nah, jika kita turunkan dengan menggunakan rumus perkalian dua fungsi, maka sebagai turunan daripada turunan kedua daripada Y itu kita peroleh dia sama dengan turunan kedua U dikali Pi ditambah dengan 2 kali turunan pertama U dikali turunan pertama Pi ditambah dengan U dikali dengan turunan kedua dari Pi ya. Jadi bentuk ini kita peroleh dengan menurunkan bentuk ini. Jadi perhatikan bentuknya di sini setiap suku ini berbentuk perkalian dua fungsi, sehingga untuk menurunkan nanti ini kita gunakan lagi aturan turunan untuk perkalian dua fungsi sehingga kita peroleh bentuk yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya Y beserta turunan-turunannya ini kita substitusi pada persamaan ini ya. Jadi pertama kita tuliskan dulu bentuk di atas, yaitu turunan kedua Y ditambah dengan A dikali turunan pertama Y ditambah dengan BY, ini dia sama dengan 0 ya, sesuai dengan persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya Y beserta turunan-turunannya kita substitusi ke sini. Berarti kita peroleh untuk bagian yang pertama sebagai turunan kedua dari Y ya, dia bentuknya sama dengan ini. Jadi kita substitusi bagian itu, yaitu turunan kedua U dikali Pi ditambah 2 kali turunan pertama U dikali turunan pertama Pi, kemudian ditambah dengan U dikali turunan kedua dari P. Jadi ini sebagai bentuk dari turunan kedua Y. Kemudian suku berikutnya A dikali Y aksen, berarti A dikali dengan turunan pertama dari Y. Berarti ini yang kita tulis, yaitu U aksen P ditambah dengan U Pi aksen ya. Kemudian untuk suku yang terakhir B dikali Y, di mana Y-nya adalah U kali P. U kali P, berarti di situ kita peroleh dia adalah B dikali U kali P ya. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi setelah kita substitusi Y beserta turunan-turunannya ke bentuk ini, maka kita peroleh ini. Nah, selanjutnya persamaan diferensial yang terakhir ini kita arahkan ke dalam persamaan diferensial dalam parabol terikat Pi. Jadi pertama, perhatikan dari bentuk ini, itu turunan tertinggi dari Pi adalah turunan kedua. Jadi ini terlebih dahulu bentuk ini yang kita tulis ya. Berarti U dikali dengan turunan kedua Pi, kemudian ditambah selanjutnya untuk suku yang memuat turunan pertama. Jadi ini turunan kedua, berarti berikutnya kita kumpulkan suku yang memuat turunan pertama. Berarti pada bagian ini ada ya. Jadi pada bagian itu Pi aksen dikalikan dengan 2 U aksen. Jadi kita tulis 2 U aksen. Kemudian ditambah pada bagian yang lain itu ada di sini ya. Di sini U dikali dengan turunan pertama Pi, di mana pada bagian ini dia dikalikan dengan A. Berarti pada bagian itu A dikali dengan U. Kemudian Pi aksennya kita tulis di sini ya. Jadi turunan kedua Pi, kemudian berikutnya turunan pertama dari Pi. Nah, selanjutnya untuk suku yang terakhir kita kumpulkan suku yang memuat Pi pangkat 1. Berarti mulai dari sini, di sini ya, kemudian bagian ini, kemudian ini yang terakhir ya. Jadi ini dulu yang kita tulis, di sana dia Pi-nya dikalikan dengan turunan kedua dari U. Berarti turunan kedua dari U, kemudian ditambah di sini Pi dikalikan dengan U aksen, di mana pada bagian ini dia dikalikan dengan A. Berarti pada bagian itu kita peroleh A dikali dengan U aksen. Kemudian yang terakhir ini ya, bentuk itu Pi itu dikalikan dengan B dikali U. Jadi B dikali U. Nah, ini sebagai koefisien daripada Pi. Ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan diferensial baru orde 2 ya. Koefisien persamaan linear homogen ya, ini homogen orde 2 koefisien variabel. Jadi pada metode yang pertama ini, persamaan diferensial ini dalam parabol terikat Y dengan memisalkan bahwa Y sama dengan U kali P, maka kita memperoleh persamaan diferensial baru, di mana ini merupakan persamaan diferensial dalam parabol terikat Pi. Jadi itu yang kita maksud dalam metode yang pertama, mengubah parabol terikat Y ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan, jadi di sini tuh Y sama dengan U kali Pi itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi selanjutnya kita akan menentukan bagaimana bentuk fungsi U dengan fungsi Pi. Bagaimana bentuk dari fungsi U dengan fungsi Pi di sini ya. Nah, untuk menentukan kedua fungsi ini,
maka kita akan tinjau menjadi kita akan bagi menjadi dua kasus berdasarkan persamaan diferensial ini. Ya, jadi untuk kasus yang pertama, ya, sebagai kasus yang pertama yaitu kita meninjau ketika koefisien daripada pi yaitu bentuk ini itu dia sama dengan 0. Jadi di sini itu kita akan tinjau menjadi dua kasus. Kasus yang pertama bahwa dalam persamaan diferensial ini kita akan tinjau ketika koefisien daripada pi ini ya itu dia sama dengan 0. Nah, untuk kasus yang kedua nanti yang kita tinjau koefisien daripada pi aksen itu dia sama dengan 0. Jadi dua kasus itu yang akan kita gunakan untuk menentukan bagaimana bentuk fungsi U dengan fungsi P. Jadi untuk kasus yang pertama dulu kita ambil bagian ini, kemudian kita misalkan itu sama dengan 0 ya. Jadi kasus yang pertama bahwa turunan kedua U ditambah dengan A dikali turunan pertama U ditambah dengan BU itu dia sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk kasus yang pertama yaitu ketika koefisien daripada pi dalam hal ini bentuk ini itu dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ini. Dari bentuk ini jika kita bandingkan dengan persamaan diferensial ini ya, itu dengan bentuk ini itu sama. Itu artinya dari bentuk ini bahwa fungsi U itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini karena bentuknya sama. Artinya turunan kedua U jika kita substitusi ke sini, kemudian di sini kita substitusi turunan pertama U, kemudian di sini U, maka di hasilnya sama dengan 0 sesuai dengan kondisi pada kasus yang pertama ini. Jadi dari bentuk ini itu dapat dikatakan bahwa U merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi kita tuliskan dulu bagian itu ya. Jadi pada kasus yang pertama itu kita peroleh bahwa U adalah penyelesaian dari persamaan diferensial turunan kedua Y double aksen ditambah dengan A dikali aksen ditambah dengan BY ini dia sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini berdasarkan bentuk ini ya, bahwa U itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya berdasarkan kasus yang pertama ini di mana U itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Berarti selanjutnya kita akan tentukan bagaimana bentuk fungsi U sehingga fungsi U tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi pada kasus yang pertama itu U yang kita gunakan itu atau fungsi U yang kita gunakan itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi untuk itu kita tuliskan bagaimana penentuan fungsi U ya. Jadi untuk yang pertama dulu kita akan menentukan fungsi U. Jadi penentuan U. Ya, nah untuk penentuan U dalam kasus yang pertama ini itu kita diberikan dua kondisi. Jadi untuk yang bagian yang pertama bahwa U dia sama dengan X ya. U sama dengan X itu apabila berlaku bahwa A ditambah B dikali X itu sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk U yang pertama bahwa U sama dengan X. Kita ambil U sama dengan X apabila A ditambah BX sama dengan 0 ya. Jadi untuk U sama dengan X dalam hal ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini dengan kondisi bahwa A ditambah BX itu sama dengan 0. Jadi itu untuk bentuk U yang pertama. Nah, untuk bentuk U yang kedua adalah bahwa U sama dengan, kita pilih U sama dengan E berpangkat RX ya. Ini apabila terpenuhi bahwa R kuadrat ditambah dengan AR ditambah B itu dia sama dengan 0. Dalam hal ini R itu merupakan suatu, jadi R itu merupakan suatu konstanta real ya, suatu konstanta bilangan real. Jadi untuk kondisi yang kedua bahwa apabila R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0, di mana R adalah suatu konstanta real, maka U yang kita pilih adalah ini, U sama dengan E pangkat RX
Jadi untuk U sama dengan E pangkat Rx atau U sama dengan X, dalam hal ini kedua bentuk U ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, ya, dengan kondisinya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita tentukan bagaimana bentuk daripada fungsi P, kita buktikan dulu apakah untuk U sama dengan X atau U sama dengan E pangkat Rx itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi ingat bahwa pada kasus yang pertama itu, bahwa bentuk ini itu mengimplikasikan bahwa U itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, sebagai bentuk daripada U sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini itu ini yang kedua ini, bahwa U sama dengan X atau U sama dengan E pangkat Rx. Jadi kita buktikan bahwa kedua bentuk ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Ya, jadi itu yang akan kita buktikan ya. Jadi kita buktikan untuk ya bagian yang pertama dulu. Kita misalkan ya, kita misalkan bahwa U sama dengan X ya, di mana berlaku kondisi ya di bagian A itu kita mengambil bentuk bahwa U sama dengan X di mana berlaku kondisi bahwa A ditambah B dikali X itu dia sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan pemilihan U ini itu dia bersesuaian dengan kondisi ini. Jadi jika A ditambah B sama dengan 0 maka U nya sama dengan X. Jika R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0 maka U sama dengan E pangkat Rx ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini, untuk pada bagian pembuktian ini kita akan tunjukkan bahwa U sama dengan X itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Berarti kita perlukan turunan pertama dengan turunan kedua dari U. Jadi untuk U sama dengan X bisa kita tentukan turunan pertama dan turunan keduanya ya. Maka turunan pertama dari U sama dengan 1 ya sebagai turunan daripada X, dan turunan kedua daripada U sama dengan 1 kita turunkan, dia hasilnya adalah 0 ya. Jadi selanjutnya U beserta turunan-turunannya kita substitusi ke persamaan ini dan kita tunjukkan bahwa hasilnya nanti itu dia sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan dulu bentuknya sesuai dengan bentuk ini ya dalam variabel U. Berarti turunan kedua U ditambah dengan A dikali waksen ditambah dengan B dikali U. Kemudian kita substitusi untuk bentuknya masing-masing. Jadi waksen itu dalam hal ini kita peroleh dia 0. Kemudian ditambah A dikali waksen, di mana waksen itu sama dengan 1. Berarti di sini A kali 1, berarti hasilnya dia adalah A. Kemudian ditambah di sini B dikali U, di mana U-nya adalah X. Berarti di sini B dikali X ya. Nah, sekarang perhatikan hasil ini. Di sini 0 ya, jadi 0 ditambah A sama dengan A ditambah BX. Jadi pada bagian ini tuh hasilnya A ditambah BX. Nah, perhatikan pada bagian di atas bahwa kondisinya itu bahwa A ditambah BX itu dia sama dengan 0. Berarti pada bagian ini kita peroleh dia sama dengan 0. Karena kita ketahui bahwa berlaku kondisi bahwa A ditambah BX sama dengan 0. Berarti pada bagian ini dia sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ketika U beserta turunan-turunannya kita substitusi ke persamaan ini, maka hasilnya dia sama dengan 0. Nah, itu artinya bahwa jadi bisa kita tuliskan, jadi U sama dengan X itu adalah penyelesaian ya, adalah penyelesaian dari persamaan diferensial turunan kedua Y ditambah dengan A yaksen ditambah dengan BY itu sama dengan 0. Ya, jadi dari bentuk ini itu maka dikatakan dapat disimpulkan bahwa U sama dengan X itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya, dengan kondisi apabila A ditambah BX itu dia nilainya sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk bagian A. Jadi kita sudah buktikan bahwa apabila A ditambah B sama dengan 0 maka U sama dengan X itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Jadi kita peroleh untuk bentuk U yang pertama. Nah, selanjutnya bagian yang kedua, bagian B itu U ini. Itu lagi yang kita misalkan ya. Jadi misalkan bahwa U sama dengan E pangkat Rx ya, di mana berlaku kondisi bahwa R kuadrat ditambah dengan AR ya ditambah B ini nilainya sama dengan 0. Dalam hal ini R itu merupakan suatu konstanta
jadi suatu konstanta real ya. Jadi ini pemisalan kita untuk bagian B. Jadi U sama dengan E pangkat Rx, di mana berlaku kondisi seperti ini. Dalam hal ini R itu merupakan suatu konstanta bilangan real ya. Nah, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu. Jadi prosedurnya sama ya. Kita tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari U. Jadi untuk U sama dengan E pangkat Rx, berarti turunan pertamanya U aksen sama dengan R E pangkat Rx ya. Jadi dia bentuknya bentuk fungsi eksponensial seperti ini. Berarti turunan pertamanya ini ya. Dan sebagai turunan kedua dari U, maka bentuk ini lagi kita turunkan. Dia hasilnya adalah R kuadrat dikali dengan E pangkat Rx ya. Jadi untuk proses turunannya teman-teman ingat bagaimana menurunkan bentuk fungsi eksponensial seperti ini, sehingga kita peroleh turunan pertama U dengan turunan keduanya. Nah, selanjutnya untuk U beserta turunannya kita substitusi lagi pada persamaan ini. Ya, jadi kita tuliskan dulu bentuk yang serupa dalam variabel U. Berarti turunan kedua U ditambah dengan A dikali turunan pertama U ditambah dengan B dikali U. Ini dia sama dengan, nah kita substitusi untuk turunan kedua dia sama dengan ini. Berarti kita tulis R kuadrat E pangkat Rx. Kemudian ditambah A dikali turunan pertama U. Berarti A dikali dengan ini. Berarti A dikali R E pangkat Rx, kemudian ditambah B dikali U, berarti B dikali ini ya, berarti B dikali dengan E pangkat Rx. Nah, selanjutnya perhatikan dari bentuk yang terakhir ini, itu bisa kita faktorkan. Masing-masing suku memuat bentuk E pangkat Rx. Berarti jika difaktorkan hasilnya adalah R kuadrat ditambah dengan AR ditambah dengan B kemudian dikali dengan E pangkat Rx ya. Itu hasilnya setelah kita faktorkan. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk yang dalam kurung ini, itu bentuknya sama dengan ini, bahwa dalam hal ini itu dia kondisinya bentuk ini dia sama dengan 0. Jadi untuk bagian ini dia sama dengan 0, kita substitusi ke sini, berarti kita peroleh 0 dikali dengan E pangkat Rx, itu dia hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa untuk U sama dengan Rx, di mana kondisi ini berlaku, maka U itu memenuhi persamaan diferensial ini. Ini kita sudah tunjukkan bahwa turunan kedua U ditambah dengan A dikali U aksen ditambah BU itu hasilnya sama dengan 0. Nah, itu artinya bahwa jadi U sama dengan E pangkat Rx ya, itu adalah penyelesaian, jadi adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Kita geser dulu ya, yaitu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah dengan A Y aksen ditambah dengan BY itu sama dengan 0 ya. Jadi U sama dengan E pangkat Rx itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, apabila berlaku kondisi bahwa R kuadrat ditambah dengan AR ditambah B itu dia sama dengan 0. Dalam hal ini R itu merupakan suatu konstanta ya, merupakan suatu konstanta bilangan real ya. Jadi kita sudah buktikan untuk kedua bentuk dari U itu berdasarkan kondisinya masing-masing ya. Jadi nanti jika kita akan menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen RD2 atau persamaan diferensial linear ini, maka untuk jika kita menggunakan kasus pertama, maka kita uji kedua kondisi ini ya, apakah A ditambah B sama dengan 0 ataukah terdapat konstanta R sehingga R kuadrat ditambah R ditambah B sama dengan 0. Misalkan yang terpenuhi adalah ini, maka kita ambil U sama dengan X ya. Jadi kita ambil U sama dengan X jika kondisi ini terpenuhi. Begitupun pada bagian B, jika kondisi ini yang terpenuhi artinya terdapat konstanta bilangan real R sehingga bentuk ini sama dengan 0, maka yang kita pilih adalah U sama dengan E pangkat Rx ya. Itu untuk pemilihan U pada kasus yang pertama ini. Nah, bagaimana dengan fungsi P? Nah, jadi dalam hal ini fungsi P itu dia kita ambil sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial yang baru ini, yang dalam variabel terikat P yang ini ya. Jadi fungsi P itu kita ambil dari sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Nah, di mana pada kasus yang pertama itu bahwa di sini dia sama dengan 0. Berarti persamaan diferensial ini ketika bentuk di mana ini pada kasus pertama bagian ini dia sama dengan 0, berarti ya dia yang tersisa ini.
U dikali dengan turunan kedua Pi ditambah 2U aksen ditambah U dikali Pi aksen itu sama dengan 0. Jadi bagian ini dia sama dengan 0 ya untuk kasus yang pertama. Jadi kita akan menentukan Pi dari penyelesaian persamaan diferensial tersebut ya. Jadi selanjutnya bagian berikutnya yaitu penentuan fungsi Pi ya. Jadi penentuan fungsi Pi. Jadi kita tuliskan kembali persamaan diferensial di atas yaitu turunan kedua U yaitu U dikali turunan kedua Pi ya ditambah dengan 2 kali U aksen ditambah dengan AU dikali Pi aksen dia sama dengan 0. Jadi ini pada kasus yang pertama persamaan diferensial ini yang kita peroleh ya. Jadi untuk P itu untuk variabel variabel Pi itu dia koefisiennya 0 ya pada kasus yang pertama. Berarti ini saja yang kita tuliskan untuk persamaan diferensialnya. Nah selanjutnya persamaan diferensial ini bisa kita tentukan dari persamaan diferensial ini bisa kita tentukan bentuk atau rumus daripada Pi. Jadi perhatikan persamaan diferensial ini pertama bagian ini ya yang memuat turunan pertama Pi kita tulis pada ruas kanan. Berarti kita peroleh U dikali turunan kedua Pi dia sama dengan min 2U aksen ditambah dengan AU dikali dengan Pi aksen ya. Kemudian kita kali silang, kita kumpulkan pada ruas kiri untuk variabel Pi, pada ruas kanan kita kumpulkan untuk variabel U. Jadi ini kita kali silang ya, sehingga kita peroleh bahwa turunan kedua Pi per turunan pertama ya dia sama dengan ini kita bagi dengan U. Berarti min ini kita bagi dengan U, berarti hasilnya adalah 2U aksen per U, kemudian ditambah ini kita bagi dengan U, hasilnya adalah A ya. Jadi ini yang kita peroleh, jadi kita kali silang ya, jadi kita peroleh bentuk ini. Nah selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita integralkan terhadap X. Berarti ini kita tuliskan dalam bentuk integralnya terhadap X, berarti seperti ini ya. Nah ruas ini untuk ruas untuk ruas kanan ini tanda negatifnya bisa kita kali masuk ya. Jadi negatif ini bisa kita kali masuk, berarti hasilnya adalah min 2U aksen per U, kemudian di sana dikurang A. Jadi ini yang kita integralkan terhadap X. Jadi kita integralkan satu persatu. Ini dulu yang kita tulis. Di sini ada konstanta minus 2, berarti kita tulis minus 2 integral dari U aksen per U terhadap X. Kemudian yang kedua di sana dikurang integral A terhadap X. Jadi ini yang kita peroleh ya dari bentuk sebelumnya. Jika masing-masing ruas kita integralkan terhadap X, maka ini yang kita peroleh. Nah selanjutnya untuk bentuk integral pada ruas kiri, perhatikan dia berbentuk rasional seperti ini, di mana pembilang ini merupakan turunan pertama dari penyebut. Jadi penyebutnya dia berbentuk Pi aksen. Jika diturunkan maka dia sudah menghasilkan P double aksen. Artinya turunan kedua dari P. Berarti dia berbentuk seperti ini. Maka untuk hasil integral yang hasil integral untuk bentuk yang seperti ini, di mana pembilang itu merupakan turunan dari penyebut, maka dia hasilnya adalah len daripada penyebut ya. Jadi itu hasilnya, karena penyebut ketika diturunkan hasilnya sama dengan pembilang, berarti hasil integralnya terhadap X dia sama dengan len penyebut ya. Jadi serupa bentuk itu pada bagian ini penyebutnya U, ketika diturunkan hasilnya sama dengan pembilang U aksen ya. Berarti hasil integral dari bentuk itu dia adalah len dari penyebut, berarti len U ya. Jadi bentuk ini dengan ini serupa ya, dia menghasilkan bentuk len. Nah untuk bagian yang integral yang ketiga dia tetap integral A terhadap X ya. Selanjutnya dari sini nanti bisa kita peroleh bentuk daripada fungsi P ya. Jadi ini dulu yang kita sederhanakan, minus 2 len U bisa kita tulis menjadi len U pangkat minus 2 ya, sesuai dengan sifat logaritma. Jadi minus 2 dikali len U itu sama saja dengan len U pangkat minus 2. Nah selanjutnya untuk len Pi aksen sama dengan sekian, berarti bisa kita tulis bahwa Pi aksen itu dia sama dengan, jadi kita tuliskan perubahannya ya dengan menggunakan sifat logaritma. Pada bagian yang terakhir itu untuk len Pi aksen sama dengan sekian, maka Pi aksen itu sama dengan E berpangkat ini. Jadi E berpangkat ini kita tulis len U
pangkat minus 2 dikali dengan E berpangkat ini. Jadi di sini ada tanda negatif, berarti min integral A dx. Jadi kita langsung urai bentuknya dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi P aksen sama dengan sekian. Nah, selanjutnya untuk bagian bentuk Euler berpangkat yang pertama, E berpangkat ln U pangkat minus 2 itu sama saja dengan E pangkat U pangkat minus 2. Jadi bagian ini dia sama dengan ini. Kemudian untuk bagian yang kedua tetap kita tulis E berpangkat min integral A terhadap X. Nah, berikutnya untuk U pangkat minus 2 bisa kita jadikan pangkat positif, hasilnya adalah 1/u kuadrat ya, lalu dikali dengan E berpangkat integral A terhadap X. Jadi kita sudah peroleh di sini bahwa turunan pertama Pi terhadap X dia sama dengan ini. Berarti untuk mendapatkan Pi, masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap X. Jadi Pi aksen jika kita integralkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah Pi. Kemudian ruas kanan juga kita integralkan terhadap X, seperti kita tulis bagian itu, yaitu integral dari 1/u kuadrat dikali dengan E berpangkat min integral A dx. Jadi bentuk ini kita juga integralkan terhadap X. Ya, di sini kita sudah peroleh bentuk daripada U. Bentuk daripada fungsi Pi, bahwa Pi sama dengan integral dari 1/u kuadrat dikali E berpangkat min integral A terhadap X, kemudian ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi untuk bagian fungsi penentuan fungsi Pi itu kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi ini untuk bagian penentuan fungsi Pi. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh bagaimana bentuk fungsi U dengan fungsi Pi. Ya, bagaimana bentuk dari fungsi U dengan fungsi Pi. Berarti selanjutnya bisa kita menuliskan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang kita tinjau dalam hal ini ya. Jadi selanjutnya kita akan menuliskan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2 koefisien variabel. Ya, jadi berikutnya yaitu mengenai penyelesaian umum ya. Jadi untuk penyelesaian umum pertama, misalkan jadi ingat bahwa yang akan kita tentukan sebagai penyelesaian umumnya adalah persamaan diferensial linear homogen orde 2. Jadi karena orde 2, berarti untuk menuliskan penyelesaian umumnya kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I. Jadi karena persamaan diferensialnya orde 2, sehingga untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Jadi kedua penyelesaian itu yang akan kita munculkan pada bagian ini. Jadi misalkan Y1 sama dengan U dan Y2 sama dengan U dikali P. Jadi nanti kedua penyelesaian yang bebas linear itu adalah ini, bahwa Y1 sama dengan U dan Y2 sama dengan UP. Jadi Y1 sama dengan U itu kita sudah peroleh pada bagian sebelumnya bahwa U itu merupakan penyelesaian ya. Jadi ini masih kasus yang pertama di mana U itu merupakan penyelesaian, itu kita ambil sebagai Y1. Dan untuk Y2 sama dengan U kali P, ini juga kita jamin sebagai penyelesaian. Karena pada pemisalan pertama bahwa kita memisalkan bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah A, Y aksen ditambah B sama dengan 0 itu kita misalkan bahwa penyelesaiannya adalah dia berbentuk Y sama dengan U kali P. Berarti untuk Y2 sama dengan U kali P itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Jadi kita tuliskan dulu bahwa Y1 sama dengan U dan Y2 sama dengan U kali P itu adalah, jadi itu adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah dengan A Y aksen ditambah dengan BY itu dia sama dengan 0 ya. Jadi ini dulu yang kita misalkan sebagai Y1 dengan Y2. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa Y1 dengan Y2 itu merupakan dua fungsi atau dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang bebas linear pada interval I ya. Jadi ingat tadi untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial orde 2 ini, maka kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear. Nah, dalam hal ini kedua penyelesaian itu adalah ini. Jadi berikutnya kita tunjukkan bahwa keduanya ini bebas linear ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk membuktikan ini bebas linear, kita menggunakan definisi dari fungsi yang bebas linear. Jadi untuk pembuktian bebas linearnya, pertama kita misalkan
kita misalkan bahwa kombinasi linear dari kedua fungsi ini itu sama dengan 0 untuk setiap x elemen i, yaitu C1 Y1x ditambah dengan C2 Y2x ini. Jadi kita misalkan bahwa kombinasi linearnya itu dia sama dengan 0 untuk setiap x elemen i, ya. Ini sesuai dengan definisi dari fungsi yang bebas linear, ya. Nah, berikutnya dari pemisalan ini kita akan tunjukkan bahwa C1 dengan C2 dalam hal ini dia sama dengan 0, ya. Jadi jika kita sudah menunjukkan bahwa C1 dengan C2 itu nilainya sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa Y1 dengan Y2 itu merupakan dua fungsi yang bebas linear pada interval i. Itu sesuai dengan definisi fungsi yang bebas linear, ya. Jadi selanjutnya ini kita substitusi dulu bentuk Y1 dengan Y2 ke persamaan ini. Jadi kita peroleh C1 Y1 dia sama dengan U, berarti di sini U dalam parabola X, ya. Kemudian ditambah dengan C2 Y2 dia sama dengan U kali P, berarti UX dikali dengan PX. Nah, ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, ya. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya persamaan ini bisa kita sederhanakan, di mana setiap suku ada U-nya. Masing-masing ruas bisa kita bagi dengan U, ya. Jadi kita gunakan dulu, kita tuliskan dulu bahwa karena nilai U di titik X itu dia tidak sama dengan 0, ya. Sesuai dengan pemisalan pertama bahwa U itu nilainya di titik X dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini. Sehingga masing-masing ruas dari bentuk ini bisa kita bagi dengan UX. Jadi kita peroleh, jadi dari persamaan ini masing-masing ruas kita bagi dengan UX. Berarti kita peroleh C1 ditambah dengan C2 dikali fungsi PX sama dengan 0. Jadi ini berlaku untuk setiap X elemen I. Jadi ini yang kita peroleh, ya, jika masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi dengan U. Berarti ini yang kita peroleh. Selanjutnya dari persamaan ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap X. Berarti C1 turunannya 0 karena dia konstan. Bentuk ini jika kita turunkan terhadap X hasilnya adalah C2 P aksen X, ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk setiap X elemen ini. Jadi ruas kanan 0 jika diturunkan terhadap X hasilnya tetap sama dengan 0, ya. Jadi kita peroleh ini. Nah, berikutnya di sini kita memiliki bentuk bahwa perkalian antara konstanta C2 dengan turunan pertama pi dia sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk di atas. Sebagai turunan pertama daripada pi, dia bentuknya seperti ini. Perkalian antara 1/U kuadrat dikali dengan bentuk Euler ini. Perhatikan bahwa 1/U kuadrat itu dia nilainya positif, ya, karena U itu dia nilainya tidak sama dengan 0, sehingga bentuk 1/U kuadrat itu selalu bernilai positif. Dan untuk bagian E berpangkat min integral ini juga selalu bernilai positif, ya. Jadi E berpangkat sekian itu berapapun nilai pangkatnya, nilai E berpangkat itu dia selalu positif. Jadi 1/U kuadrat positif, E berpangkat ini juga bernilai positif. Berarti pi aksen itu nilainya dia selalu positif untuk setiap X. Itu artinya bahwa pi aksen di titik X itu dalam hal ini dia tidak sama dengan 0, ya. Jadi itu yang kita perlukan. Jadi kita tuliskan bagian itu karena nilai turunan pertama pi di titik X dia tidak sama dengan 0, ya, berdasarkan bentuk ini, ya, karena dia nilainya selalu positif berdasarkan bentuk ini. Jadi dia tidak sama dengan 0. Maka jadi karena bentuk ini dia nilainya tidak sama dengan 0, di mana jika dikalikan dengan C2 sama dengan 0, maka C2 harus sama dengan 0. Jadi C2 nilainya harus sama dengan 0, ya. Jadi dari keterangan ini berarti C2 harus sama dengan 0. Dan untuk C2 sama dengan 0, jika kita substitusi ke persamaan ini, kita substitusi sini sama dengan 0, berarti nanti C1 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti kita peroleh, jadi untuk C2 sama dengan 0 itu akan mengakibatkan, ya, jadi dan akibatnya kita peroleh juga bahwa C1 sama dengan 0, ya, dengan cara untuk C2 sama dengan 0 kita substitusi pada persamaan ini sehingga kita peroleh C1 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa jika kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 itu sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, ternyata bentuk ini mengimplikasikan bahwa nilai C1 dan C2 itu keduanya sama dengan 0. Nah, itu berdasarkan definisi dari bebas linear bahwa fungsi Y1 dengan Y2 dalam hal ini bebas linear, ya. Jadi bisa disimpulkan, maka
Y1 sama dengan U, ya. Dan untuk Y2 sama dengan U kali P, itu keduanya bisa dikatakan bebas linier, ya. Jadi bisa dikatakan bebas linier pada interval I berdasarkan ini pembuktian ini, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Y1 sama dengan U dan Y2 sama dengan U dikali Pi itu bebas linear pada interval I. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua penyelesaian dasar atau dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Berarti selanjutnya kita bisa menuliskan bentuk atau penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini berdasarkan kedua penyelesaian ini yang merupakan dua penyelesaian dasar, ya, atau dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I. Jadi bisa kita tuliskan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, yaitu berdasarkan teorema yang ketujuh bahwa penyelesaian umumnya itu dia berbentuk kombinasi linear dari kedua penyelesaian dasar ini, ya. Jadi ingat, untuk menuliskan penyelesaian umum maka dia bentuknya adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini yang merupakan dua penyelesaian dasar atau dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I. Jadi bisa kita simpulkan mengenai penyelesaian umumnya, ya. Jadi penyelesaian umum, jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah dengan AY aksen ditambah BY sama dengan 0, itu bisa kita tuliskan dia sama dengan YX sama dengan, jadi bentuknya dia adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini, yaitu C1Y1 ditambah C2Y2. Itu berdasarkan hasil pada teorema yang ketujuh, ya, yang kita sudah bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi YX itu dia sama dengan kombinasi linear dari Y1 dengan Y2, yaitu C1Y1, jadi C1Y1 di mana Y1 sama dengan U, berarti sama saja C1 dikali dengan U dalam parabola X. Kemudian ditambah C2Y2 di mana Y2 dia bentuknya ini. Berarti kita tulis dalam bentuk itu, yaitu fungsi U dikalikan dengan fungsi P. Jadi ini bentuk penyelesaian umumnya. Jadi ini terdefinisi untuk setiap X elemen I, ya. Jadi ini menyatakan kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini karena Y1 dengan Y2 itu sudah kita buktikan dia bebas linear, ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian sebagai keterangan bahwa C1 dengan C2 dalam hal ini, jadi konstanta C1 dengan C2 dalam hal ini itu merupakan konstanta, ya, merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi ini untuk kasus yang pertama, ya, mengenai bentuk dari penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Dia bentuknya seperti ini. YX sama dengan C1 UX ditambah C2 UX dikali P. Di mana untuk penentuan U dengan P dalam hal ini itu kita sudah peroleh bahwa P itu kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. Tapi sebelum kita tentukan P, kita terlebih dahulu kita tentukan U, karena di dalam rumusnya P itu mengandung memuat U, fungsi U. Jadi terlebih dahulu kita tentukan fungsi U, di mana dalam hal ini fungsi U itu kita tentukan berdasarkan dua kondisi, ya. Jadi ini berdasarkan dua kondisi, bahwa jika A ditambah BX sama dengan 0, maka kita pilih U sama dengan X. Kemudian jika R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0, di mana R adalah suatu konstanta real, jika kondisi ini terpenuhi, maka kita ambil U sama dengan E pangkat RX, ya. Jadi itu mengenai pemilihan atau penentuan fungsi U. Jadi itu untuk kasus yang pertama, ya, mengenai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Jadi ingat kedua kondisi ini. Oke, jika kita akan menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dengan menggunakan kasus pertama, maka U kita pilih berdasarkan kedua kondisi ini. Nah, kalau misalkan kedua kondisi ini tidak terpenuhi, berarti kasus yang pertama tidak bisa kita gunakan untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, ya. Jadi jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, berarti kasus pertama tidak bisa kita gunakan. Nah, berarti kita akan coba pada kasus yang kedua. Jadi kasus pertama selesai, ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu kasus yang kedua sebelum kita berikan contohnya, ya. Jadi kita tuliskan pada bagian atas untuk penjelasan mengenai kasus yang kedua. Jadi bagian ini kita
Kalau kita grupkan dulu nih. Oke, jadi kasus yang kedua tadi kita memisalkan bahwa dari persamaan diferensial ini kita memisalkan bahwa koefisien daripada P aksen ini sama dengan 0. Jadi kasus pertama tadi koefisien daripada Pi sama dengan 0. Ini ya. Nah, kasus yang kedua itu ini lagi yang kita misalkan sama dengan 0 ya. Jadi kasus yang kedua bisa kita tuliskan. Jadi kasus yang kedua itu dari persamaan diferensial ini kita memisalkan bahwa koefisien daripada P aksen sama dengan 0, yaitu 2U aksen ditambah AU itu sama dengan 0 ya. Jadi itu yang kita gunakan pada kasus yang kedua ya. Jadi selanjutnya kita akan menentukan fungsi U dengan fungsi P yang yang bersesuaian dengan kasus yang kedua ini ya. Jadi bagian ini bisa kita simpan terlebih dahulu ya. Jadi selanjutnya dari bentuk ini 2U aksen ditambah U sama dengan 0 itu dapat kita tentukan bentuk daripada fungsi U ya. Jadi kita langsung menuliskan mengenai penentuan dari fungsi U. Jadi penentuan fungsi U ya. Jadi penentuan fungsi U. Jadi bentuk ini kita tuliskan kembali, yaitu 2U aksen ditambah dengan AU itu dia sama dengan 0. Nah, kemudian AU itu kita tuliskan pada ruas kanan, berarti 2U aksen dia sama dengan min AU ya. Kemudian kita kali silang ya. Jadi 2 kita masing-masing ruas kita kali dengan 1/2U. Berarti ini kita kali dengan 1/2U, hasilnya adalah U aksen per U. Kemudian ini kita kali dengan 1/2U, hasilnya adalah 1/2A ya. Jadi pada bagian ini U-nya kita coret. Nah, ini kita peroleh. Nah, sekarang selanjutnya, jadi ini kita sudah pisah dalam parabol U dengan dalam parabol X. Jadi ingat bahwa A itu merupakan fungsi dalam parabol X. Selanjutnya masing-masing ruas dari bentuk ini kita integralkan terhadap X. Berarti integral U aksen per U ini terhadap X dia sama dengan min 1/2, kita tulis kembali terlebih dahulu, kemudian dikali dengan integral A terhadap X. Nah, untuk hasil dari integral ruas kiri ini karena bentuknya U aksen per U, maka dia hasilnya adalah ln U ya. Jadi ini sama dengan untuk ruas kanan bentuknya seperti itu. Jadi min 1/2 dikali dengan integral A terhadap X. Nah, kita peroleh bahwa ln U sama dengan min 1/2 dikali integral A terhadap X. Itu artinya bahwa U sama dengan E berpangkat bentuk ini, yaitu min 1/2 dikali integral A terhadap X ya. Jadi untuk pangkat daripada bilangan Euler ini E, dia sama dengan ini, min 1/2 dikali integral A terhadap X. Jadi ini untuk bentuk daripada U mengenai dari kasus yang kedua ya. Jadi pada kasus yang kedua itu untuk menentukan fungsi U kita gunakan rumus ini, bahwa U sama dengan E pangkat min 1/2 dikali integral A terhadap X ya. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk fungsi P. Jadi ini mengenai bagian penentuan fungsi P. Nah, ingat bahwa P itu selalu kita ambil sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial yang kita peroleh sebelumnya yang dalam parabol terikat P. Jadi pada kasus yang kedua ini bahwa bentuk ini tuh sebagai koefisien daripada P aksen dia sama dengan 0. Berarti persamaan diferensial itu menjadi U dikali turunan kedua Pi ditambah dengan turunan kedua U ditambah dengan turunan A dikali U aksen ya, ditambah dengan BU ini sebagai koefisien daripada Pi, dia sama dengan 0 ya. Jadi dalam persamaan diferensialnya itu sudah tidak memuat bentuk Pi aksen karena pada kasus yang kedua koefisiennya dia sama dengan 0. Berarti persamaan diferensialnya dia menjadi ini ya. Nah, selanjutnya dari persamaan diferensial ini kita akan menentukan fungsi Pi. Jadi perhatikan bentuk ini. Pertama bagian ini ya yang memuat turunan kedua U dengan turunan pertama U itu kita akan ubah bentuknya ya sesuai dengan kasus yang kedua ini. Jadi pada kasus yang kedua ini bahwa 2U aksen ditambah AU sama dengan 0 itu kita peroleh dari bentuk itu kita peroleh dia hasilnya kita peroleh bentuk ini ya, bahwa 2U aksen itu sama dengan min A dikali U. Nah, dari sini kita peroleh untuk bentuk turunan pertama U. Jadi bentuk ini masing-masing ruas kita kali dengan 1/2. Berarti di sini kita peroleh dia hasilnya adalah U aksen ya. Jadi kita tulis dulu bagian itu diperoleh
ya. Jadi untuk U aksen itu bentuk ini, persamaan ini masing-masing ruas kita kali 1/2, maka diperoleh bahwa U aksen sama dengan min 1/2 dikali dengan AU, ya. Jadi itu untuk bentuk turunan pertama U terhadap X, dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya untuk turunan kedua bisa kita tentukan bentuknya berdasarkan bentuk dari turunan pertama ini. Jadi turunan kedua dari U dia sama dengan, karena ini menyatakan turunan pertama dari U, berarti untuk turunan keduanya bentuk ini lagi kita turunkan. Jadi min 1/2 kita tulis kembali, yang kita turunkan A dikali U. Sebagai turunan daripada A dikali U terhadap X, dia hasilnya adalah A aksen dikali U ditambah dengan A dikali dengan U aksen, ya, karena bentuknya perkalian, berarti turunannya dia seperti ini, ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita ubah kembali, di mana min 1/2 bisa kita kali masuk, ya. Berarti min 1/2 dikali A aksen dikali U, kemudian dikurang dengan 1/2. Nah, perhatikan pada bagian ini, jadi di sini ada A, ya. Nah, untuk U aksen itu kita substitusi bentuknya bahwa dia sama dengan ini, min 1/2 dikali AU. Jadi pada bagian ini kita ganti dengan bentuk ini. Jadi di situ A, jadi A dikali dengan bentuk ini, ya, sebagai hasil dari U aksen. Berarti pada bagian itu min 1/2 dikali AU, ya. Jadi kita nyatakan turunan kedua dalam bentuk seperti ini, di mana selanjutnya bisa kita sederhanakan bentuk itu. Pertama ini dulu bisa kita tuliskan min 1/2 dikali min 1/2 hasilnya adalah positif 1/4, ya. Kemudian di sini ada A dikali A, berarti hasilnya adalah A kuadrat. Lalu di sana ada U, berarti dikali U. Kemudian ini, ya, yang bertanda negatif, berarti dikurang 1/2 dikali A aksen dikali U, ya. Jadi ini sebagai turunan kedua dari U terhadap X. Ini sebagai turunan pertama U terhadap X. Nah, kedua bentuk ini kita substitusi ke sini, ya. Jadi kita substitusi ke sini, berarti kita tuliskan bentuk itu, maka kita tuliskan kembali persamaan diferensial itu. Jadi U dikali dengan turunan kedua Pi ditambah, nah, pada bagian ini kita ganti dengan ini. Berarti kita peroleh 1/4 A kuadrat dikali U dikurang dengan 1/2 A aksen dikali U. Itu sebagai bentuk dari turunan kedua U. Kemudian ditambah, jadi ditambah A dikali U aksen. Nah, U aksennya ini pada bentuk ini dia dikalikan dengan A. Berarti ini kita kalikan dengan A, berarti di sini kita peroleh A kuadrat. Jadi untuk A U aksen dia sama dengan min 1/2 A kuadrat U. Jadi kita tulis bagian itu, yaitu min 1/2 A kuadrat dikali U sebagai hasil dari A dikali U aksen, ya. Dimana U aksen dia sama dengan bentuk ini. Nah, yang terakhir itu BU, berarti bagian itu kita tetap tulis, ya, karena tidak memuat turunan U. Dia hanya memuat U, jadi kita tulis BU saja, ya. Jadi ini sebagai koefisien daripada Pi, dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya perhatikan persamaan diferensial yang terakhir, ya. Perhatikan bentuk persamaan diferensial yang terakhir ini. Setiap suku itu memuat U. Di sini ada U, di sini ada U, di sini juga, di sini juga, di sini juga, ya. Di mana U dalam hal ini dia nilainya tidak sama dengan 0, ya. Jadi jika masing-masing ruas dari persamaan diferensial ini kita kalikan dengan U, atau kita kali dengan 1/U, maka pada bagian ini dia menjadi P double aksen ditambah, nah, pada bagian ini kedua dua bentuk yang bisa kita operasikan ini, ya. Atau ini dulu yang bertanda positif, ini kita bagi U, berarti hasilnya dia adalah B, ya. Kemudian ini kita operasikan dengan ini, berarti hasilnya dia adalah jadi 1/4 dikurang 1/2, ini sejenis, ya. Berarti 1/4 dikurang 1/2 hasilnya adalah min 1/4. Jadi min 1/4 A kuadrat. Jadi min 1/4 A kuadrat. Jadi U nya kita sudah coret, karena ini kita bagi U, ini juga kita bagi U, ya, karena tadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi U. Berarti di sini U nya kita coret, di sini juga kita coret. Nah, ini kita operasikan, hasilnya adalah min 1/4 A kuadrat. Kemudian bagian ini kita bagi U, berarti hasilnya dia adalah 1/2 dikali turunan pertama A terhadap X. Jadi ini dikali Pi, ini dia sama dengan 0. Jadi kita memperoleh untuk bentuk koefisien daripada Pi pangkat 1 ini dia bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penentuan fungsi Pi ini, ya, fungsi Pi sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2. Itu kita bagi menjadi dua kondisi. Jadi untuk kondisi yang pertama yang kita tinjau adalah bentuk ini,
sebagai koefisien daripada pi. Jadi bentuk yang pertama bahwa kondisi yang pertama bahwa bentuk ini, jadi kita tuliskan bagian itu bahwa jika b dikurang seperempat a kuadrat ya dikurang dengan 1/2 dikali a aksen, jika bentuk ini ya sebagai koefisien daripada pi dia sama dengan konstanta k, jadi dia nilainya sama dengan bilangan konstan, itu k ya, maka pi maka fungsi pi adalah penyelesaian, jadi fungsi pi adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Ini dia sama dengan k, kita ganti ke sini, berarti pi adalah penyelesaian dari persamaan diferensial pi double aksen ditambah dengan k dikali pi sama dengan 0. Jadi itu kasus kondisi yang pertama, bahwa jika koefisien daripada pi ini bentuk ini dia sama dengan konstan, maka pi itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini, di mana ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Jadi dari persamaan diferensial ini koefisien daripada pi itu adalah k, merupakan bilangan konstan. Koefisien daripada turunan kedua pi adalah 1, berarti ini persamaan diferensial koefisien konstan. Jadi nanti untuk kondisi yang pertama ini bahwa pi itu kita ambil sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Itu untuk bagian yang pertama, jika bentuk ini dia nilainya sama dengan bilangan konstan ya. Jadi itu untuk kondisi yang pertama. Nah, untuk kondisi yang kedua bahwa jika bentuk ini, jadi kita tuliskan kembali bentuk itu, b dikurang 1/4 a kuadrat dikurang dengan 1/2 a aksen. Nah, jika bentuk ini dia nilainya sama dengan bilangan konstan per x kuadrat, jadi jika nilainya dia sama dengan bilangan konstan per x kuadrat ya, maka fungsi pi itu adalah, jadi fungsi pi adalah penyelesaian persamaan diferensial. Nah, untuk bagian ini dia sama dengan k per x kuadrat, kita substitusi lagi ke sini sebagai koefisien daripada pi. Berarti persamaan diferensialnya adalah turunan kedua pi ditambah dengan bentuk ini dia nilainya dia sama dengan k per x kuadrat ya. Lalu di sini dikali pi, dia sama dengan 0. Jadi untuk bagian B, jika bentuk ini dia sama dengan k per x kuadrat, maka fungsi pi itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Di mana ini persamaan diferensial ini jika kita ubah bentuknya ya, jika masing-masing ruas dari bentuk ini kita kalikan dengan x kuadrat, maka kita peroleh x kuadrat dikali turunan kedua pi ditambah dengan k pi, itu dia sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini kita peroleh dari persamaan diferensial ini, masing-masing ruas kita kalikan dengan x kuadrat, berarti kita peroleh ini. Nah, perhatikan bentuk ini. Ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2. Jadi pi pangkat 1 dikalikan dengan bilangan konstan, turunan kedua pi dikalikan dengan x kuadrat. Berarti ini merupakan persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2. Ya, persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 dalam variabel terikat pi. Jadi nanti pada bagian yang kedua ini pi itu kita ambil sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial Cauchy Euler orde 2 ini. Ya, jadi itu mengenai ketentuan dari penentuan fungsi P untuk kasus yang kedua ini. Jadi ingat bentuknya, jika kondisi yang pertama terpenuhi, kita selesaikan ini. Nah, sebagai penyelesaiannya ini, itu yang kita ambil sebagai fungsi P. Nah, jika kondisi yang kedua yang terpenuhi, maka persamaan diferensial ini yang kita selesaikan. Ya, di mana nanti penyelesaiannya itu kita ambil sebagai fungsi P. Ya, nah itu untuk bagian kasus yang kedua ini mengenai penentuan daripada fungsi P. Di mana untuk fungsi U tadi kita tentukan menggunakan rumus ya. Kita tentukan dengan menggunakan rumus seperti ini, bahwa U sama dengan E berpangkat min 1/2 dikali integral A terhadap X. Nah, di sini kita sudah memberikan bentuk atau cara menentukan fungsi U dengan fungsi P. Berikutnya kita akan tuliskan bagaimana penyelesaian umum dari persamaan diferensial y double aksen ditambah a y aksen ditambah b sama dengan 0 ya. Jadi berikutnya kita tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi ini untuk bagian penyelesaian umumnya ya.
Jadi untuk penjelasan umum, pertama kita misalkan ya, perhatikan dari kedua persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde 2. Berarti nanti untuk penyelesaian dasarnya itu atau penyelesaian yang bebas linearnya itu ada sebanyak dua. Ya, jadi karena orde 2 berarti kita memiliki dua penyelesaian dasar dari kedua persamaan diferensial ini sebagai bentuk daripada P. Jadi misalkan kedua penyelesaian dasar itu adalah P1 dengan P2. Jadi itu yang kita misalkan pada bagian ini ya. Jadi misalkan P1 dan P2 ya sebagai bentuk daripada P itu adalah ya 2. Jadi adalah dua penyelesaian. Jadi adalah dua penyelesaian dasar ya. Artinya penyelesaian dasar itu dia dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I ya. Jadi misalkan P1 dan P2 adalah dua penyelesaian dasar dari persamaan diferensial tersebut. Berarti ini yang kita maksud ya. Jadi misalkan P1 dan P2 adalah dua penyelesaian dasar dari persamaan diferensial tersebut ya, dalam interval I. Jadi ini yang kita misalkan ini ya. Dari sini kita bisa mendapatkan dua penyelesaian untuk persamaan diferensial Y double aksen ditambah A aksen ditambah B sama dengan 0. Jadi maka untuk Y1 sama dengan U dikali P1 ya, dan Y2 sama dengan U dikali P2 itu adalah, jadi ini yang kita peroleh adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah dengan A aksen ditambah dengan BY itu dia sama dengan 0. Ya, jadi ingat tadi dari pemisalan pertama sebelum kita bahas ya, untuk kedua kasus ini bahwa kita memisalkan bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial ini dia berbentuk perkalian antara fungsi U dengan P. Di mana pada kasus yang kedua ini bahwa fungsi P itu yang kita peroleh ada dua. Karena P itu dalam hal ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Berarti ada dua nilai P, bentuk dari P yang kita peroleh, yaitu yang kita misalkan sebagai P1 dengan P2. Berarti dari situ kita bisa menuliskan dua penyelesaian yang berbentuk perkalian antara fungsi U dengan fungsi P, yaitu U P1 dan U P2. Ini kita sudah jamin merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, karena di pemisalan pertama bahwa penyelesaian dari persamaan diferensial ini itu kita misalkan dia berbentuk perkalian antara fungsi U dengan fungsi P ya. Jadi ini yang kita peroleh mengenai Y1 dengan Y2. Nah, selanjutnya kedua penjelasan ini kita akan buktikan bahwa untuk Y1 sama dengan U kali P1 dan Y2 sama dengan U kali P2 itu merupakan dua penyelesaian dasar. Artinya dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Jadi itu akan kita tunjukkan bahwa keduanya bebas linear pada interval I. Jadi kita gunakan definisi bebas linear. Pertama misalkan ya, misalkan bahwa kombinasi linear dari kedua fungsi ini Y1 dengan Y2 ya. Jadi misalkan C1 dikali Y1X ditambah dengan C2 dikali Y2X ya. Jadi ini kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 bentuknya seperti ini. Ini kita misalkan dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I ya. Jadi selalu pemisalan kita untuk membuktikan bebas linear dengan menggunakan definisi, selalu langkah pertama yang kita misalkan dia bentuknya seperti ini sesuai dengan definisi dari bebas linear ya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa C1 dengan C2 itu sama dengan 0 ya. Jadi berikutnya setelah ini Y1 dengan Y2 kita substitusi sesuai dengan bentuknya. Berarti jadi maka ya C1 Y1 itu sama saja dengan C1 dikali UX dikali dengan P1X sesuai dengan bentuk Y1, U dikali P1. Berarti ini yang kita maksud ya dalam parabol X. Kemudian ditambah dengan C2 Y2. Berarti Y2 itu adalah UX dikali dengan P2X ya. Itu sebagai bentuk dari Y2, perkalian antara U dengan P2. Nah, ini dia sama dengan 0 untuk setiap X
elemen I. Oke, jadi kita peroleh ini. Nah, selanjutnya perhatikan setiap suku ini memuat U. Berarti U-nya dalam hal itu bisa kita coret ya dengan cara masing-masing ruas kita bagi U. Jadi kita berikan dulu keterangan karena UX itu dia nilainya tidak sama dengan 0 ya. Berdasarkan pemisalan yang pertama, maka masing-masing ruas dari persamaan ini bisa kita bagi dengan UX karena nilainya ini tidak sama dengan 0. Berarti ini kita bagi dengan UX, hasilnya adalah C1P1X ya. Kemudian ini kita bagi UX, hasilnya adalah C2P2X. Jadi untuk UX-nya sudah kita coret ya. Jadi ini sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Oke, kita peroleh bentuk yang itu. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bentuk persamaan yang terakhir ini merupakan bentuk kombinasi linear dari P1 dengan P2, di mana dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Ya, jadi ini bentuk ini merupakan kombinasi linear dari P1 dengan P2 di mana nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, karena dalam pemisalan ini bahwa P1 dengan P2 adalah dua penyelesaian dasar, artinya dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Jadi kita gunakan keterangan itu, jadi kita tuliskan karena P1 dan P2 itu keduanya bebas linear ya. Ya, dia bebas linear pada interval I berdasarkan pemisalan ini bahwa P1 dengan P2 adalah dua penyelesaian dasar. Itu artinya bahwa dua penyelesaian yang bebas linear pada interval I ya. Jadi itu yang kita maksud. Maka dari kombinasi linear ini bahwa nilainya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, di mana P1 dan P2 bebas linear pada interval I, maka konstanta yang kita gunakan di sini yaitu C1 itu nilainya sama dengan C2, itu nilainya dia sama dengan 0. Jadi bisa kita langsung simpulkan bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan 0 berdasarkan alasan bahwa P1 dengan P2 dia bebas linear pada interval I. Sehingga jika kombinasi linearnya sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka konstanta C1 dengan C2 dalam hal ini dia sama dengan 0. Itu berdasarkan definisi dari bebas linear. Nah, dari sini kita sudah peroleh bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Itu sebagai akibat dari bentuk ini, sebagai kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 sama dengan 0 untuk setiap X elemen ini. Nah, itu artinya bahwa karena kita sudah peroleh C1 sama dengan C2 sama dengan 0 dari bentuk ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa hal ini menunjukkan ya, jadi kita tuliskan dulu untuk bebas linearnya. Hal ini menunjukkan bahwa Y1 yang bentuknya sama dengan UP1 dan Y2 yang bentuknya sama dengan UP2 itu keduanya bebas linear ya. Keduanya bebas linear pada interval I. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini bahwa Y1 sama dengan UP1 dan Y2 sama dengan UP2 itu bebas linear pada interval I. Karena jika kombinasi linearnya dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen I, maka bentuk ini mengimplikasikan bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi dari fungsi yang bebas linear, maka bisa disimpulkan bahwa Y1 sama dengan U1P1 dan Y2 sama dengan UP2 itu bebas linear pada interval I. Jadi sekarang kita sudah memiliki dua penyelesaian dasar dari persamaan diferensial ini, yaitu Y1 sama dengan UP1 dan Y2 sama dengan UP2. Jadi kedua penyelesaian ini bisa dikatakan sebagai penyelesaian dasar karena keduanya bebas linear pada interval I. Sehingga dari hasil ini kita bisa menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, di mana bentuknya dia adalah kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Jadi kita tuliskan sebagai penyelesaian umumnya. Jadi sebagai penyelesaian umum ya. Jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah dengan A Y aksen ditambah dengan BY sama dengan 0, itu adalah YX sama dengan kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Ya, jadi selalu penyelesaian umumnya itu selalu dia berbentuk kombinasi linear dari kedua penyelesaian yang bebas linear atau dari kedua penyelesaian dasar dari persamaan diferensial ini. Jadi sebagai kombinasi linear dari Y1 dengan Y2 dia bentuknya seperti ini ya, yaitu C1 Y1, berarti sama saja C1
dikali UX dikali dengan P1X ya. Jadi ini sebagai Y1 sesuai dengan bentuknya ditambah dengan C2X. Jadi C2 Y2X. Berarti Y2-nya ini. Berarti C2 dikali UX dikali dengan fungsi P2X. Jadi ini bentuk penjelasan umumnya, di mana penjelasan ini terdefinisi untuk setiap X elemen E. Jadi kita beri keterangan dalam hal ini C1 dengan C2 itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi dalam hal ini C1 dengan C2 itu merupakan dua konstanta real sembarang. Oke, jadi untuk kasus yang kedua kita sudah peroleh bentuk penjelasan umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah A Y aksen ditambah B sama dengan 0. Dia bentuknya ini. Y X sama dengan C1 U dikali P1 ditambah C2 U dikali P2 ya. Jadi itu untuk kasus yang kedua, di mana untuk penentuan fungsi P itu kita tentukan berdasarkan kedua kondisi ini ya. Jadi pada kasus yang kedua ini, yang pertama kita uji adalah bentuk ini. Kita tentukan dulu fungsi P. Jadi dengan berdasarkan kedua kondisi ini, jika bentuk ini sama dengan K, maka kita tentukan fungsi P dengan menyelesaikan persamaan diferensial ini. Jadi nanti di sini kita memperoleh dua penyelesaian sebagai P1 dengan P2. Namun jika bagian B yang berlaku, artinya bahwa bentuk ini dia sama dengan K per S kuadrat, maka yang kita selesaikan ini yang merupakan persamaan diferensial Cauchy-Euler orde 2. Nah, penyelesaiannya nanti itu yang kita ambil sebagai P1 dengan P2. Nah, jadi untuk kasus yang kedua itu, jika kita gunakan kasus yang kedua ini untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, maka pertama-tama kita tentukan dulu fungsi P dengan meninjau kedua kondisi ini ya. Jadi jika kondisi yang pertama terpenuhi, ini yang kita selesaikan untuk menentukan fungsi P. Jika kondisi yang kedua ini yang terpenuhi, ini yang kita selesaikan untuk menentukan fungsi P. Dalam hal ini fungsi P ada dua, P1 dengan P2. Nah, setelah kita peroleh fungsi P, selanjutnya kita tentukan fungsi U. Ya, jadi itu ya prosedurnya jika kita menggunakan kasus yang kedua ini dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah A Y aksen ditambah B sama dengan 0. Nah, selanjutnya fungsi U kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. U sama dengan E berpangkat min 1/2 dikali integral A terhadap X. Ya, jadi itu bagian yang kedua. Jadi fungsi U-nya fungsi P yang kita tentukan terlebih dahulu, kemudian fungsi U-nya. Nah, selanjutnya kita tuliskan bentuk penyelesaian umumnya, yaitu Y sama dengan C1U dikali P1 ditambah C2U dikali P2. Nah, itu untuk bagian yang kasus yang kedua ini ya. Jadi bedakan tadi pada kasus yang pertama, jadi bisa kita munculkan untuk hasil pada kasus yang pertama ya. Ini untuk hasil pada kasus yang pertama tadi, bahwa bentuk penyelesaian umumnya dia berbentuk seperti ini. Untuk penyelesaian umumnya pada kasus yang pertama dia berbentuk seperti ini. Y sama dengan C1U ditambah C2U dikali P. Jadi perkalian antara U dengan P dia pada bagian ini. Untuk bagian yang pertama dia hanya U saja. Jadi jika kita menggunakan kasus pertama, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dia adalah ini. Ya, Y sama dengan C1U ditambah C2U dikali P. Nah, di mana dalam kasus yang pertama ini fungsi P itu ditentukan berdasarkan rumus. Nah, jadi fungsi P-nya itu kita tentukan dengan berdasarkan rumus ini, bahwa P sama dengan integral 1/2 dikali E berpangkat min integral A terhadap X. Ini kita integralkan lagi terhadap X. Itu untuk penentuan fungsi fungsi P. Dimana sebelum kita tentukan fungsi P ini, yang pertama-tama ini kita tentukan terlebih dahulu fungsi U. Di mana dalam kasus yang pertama ini fungsi U ditentukan berdasarkan dua kondisi. Jadi terbalik tadi dengan kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua pertama-tama fungsi P yang kita tentukan, selanjutnya fungsi U. Pada kasus yang kedua ini pertama-tama yang kita tentukan adalah fungsi U ya. Di mana fungsi U kita tentukan berdasarkan kedua kondisi ini. Jika A ditambah B sama dengan 0, maka U-nya sama dengan X. Jika R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0, di mana R adalah suatu konstanta real, maka U sama dengan E pangkat Rx.
Ya, nah jika kita sudah mendapatkan salah satu U dari kedua bentuk ini, selanjutnya kita tentukan Pi berdasarkan rumus yang tadi. Nah, berikutnya kita bisa menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini ya. Jadi itu untuk penggunaan kasus yang pertama ini dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0 ya. Jadi itu untuk bagian yang pertama mengenai metode mengubah variabel terikat Y untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Jadi ingat pada bagian ini tuh ada dua kasus ya. Kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas contoh yang terkait dengan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode mengubah variabel terikat Y. Oke. Kita bersihkan dulu nih ya.